Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Khairunisya dari kelas 3K, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi geometri level 1 sampai dengan 4 dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni, MPD. Selanjutnya ialah apa itu geometri? Geometri sendiri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Geometri juga digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh ilmuwan, arsitek, artis, insinyur, dan pengembang perumahan. Itu adalah sebagian kecil contoh profesi yang menggunakan geometri secara reguler. Dalam pengertiannya, geometri merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Seorang ahli matematika yang bekerja di bidang geometri disebut ahli ilmu ukur. Mengapa perlu belajar geometri? Menurut Nur Aini, tahun 2020 masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri, sehingga prestasi siswa dalam geometri masih belum memuaskan. Selanjutnya ialah tujuan pembelajaran geometri. Tujuan dari pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematika, dan dapat bernalar secara matematika. Selanjutnya ialah teori pembelajaran. Dalam teori pembelajaran ini terdapat teori Van Heel yang dikembangkan oleh dua orang pendidik berkebangsaan Belanda, yaitu Pierre Marie Van Heel dan Dina Van Heel Geldof. Teori ini menjelaskan perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Menurut teori Van Heel, seseorang akan melalui 5 tahap perkembangan berpikir dalam belajar geometri. Tahap perkembangan berpikir Van Heel yang pertama ialah tahap 0. Tahap ini juga dikenal dengan tahap dasar, tahap rekognisi, atau tahap holistik. Pada tahap ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasarkan karakteristik visual dan penampakannya saja. Oleh karena itu, pada tahap ini siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkan. Pada tahap 0 ini, guru menyediakan berbagai model gambar. Gambar-gambar dibuat kontras sehingga tampak betul perbedaan dan kesamaan masing-masing. Berdasarkan gambar-gambar yang disediakan, siswa mulai memilih berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Siswa dapat diminta mengelompokkan gambar berdasarkan kesamaan bentuknya atau langsung diminta menyebutkan nama-nama gambar tersebut. Tahap selanjutnya ialah tahap 1 atau tahap analisis. Tahap ini juga dikenal dengan tahap deskriptif. Pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut. Dan belum dapat pula melihat hubungan antara beberapa bangun geometri dan definisi tidak dapat dipahami oleh siswa. Tahap selanjutnya ialah tahap 2 atau tahap deduksi informal. Tahap ini juga dikenal dengan tahap abstrak, tahap relasional, tahap teoritik, dan tahap keterkaitan. Pada tahap ini, siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Siswa dapat membuat definisi abstrak, menemukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi informal, dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun secara hierarki. Meskipun demikian, siswa belum mengerti bahwa deduksi logis adalah metode untuk membangun geometri. Tahap selanjutnya ialah tahap 3 atau tahap deduksi. Pada tahap ini juga dikenal dengan tahap deduksi formal. Pada tahap ini, siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Siswa dapat menyusun teorema dalam sistem aksiomatik. Pada tahap ini, siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Perbedaan antara pernyataan dan konversinya dapat dibuat dan siswa menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. Selanjutnya ialah kesimpulan. Untuk membantu mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari geometri, diperlukan suatu strategi, metode, dan bahkan teori pembelajaran yang sesuai.
Salah satu metode yang telah dipercaya dapat membangun pemahaman siswa dalam belajar geometri adalah penerapan teori Van Hill. Hal ini senada dengan beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa penerapan teori Van Hill memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran geometri. Suatu karakteristik tingkat berpikir Van Hill adalah bahwa kecepatan untuk berpindah dari suatu tingkat ke tingkat berikutnya lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas dalam pembelajaran. Dengan demikian, pengorganisasian pembelajaran, isi dan materi merupakan faktor penting. Guru memegang peran penting dalam mendorong kecepatan melalui suatu ketingkatan. Tingkat berpikir yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui latihan-latihan yang tepat, bukan melalui ceramah semata. Dengan demikian, pemilihan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tahapan berpikir siswa mutlak diperlukan untuk membantu siswa dalam mencapai tahap berpikir yang lebih tinggi. Selesai sudah materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Novianti Khairunissyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.